Pusing ya kalau kita punya banyak banget tugas atau kerjaan, tapi waktu kita cuma ada 24 jam doang. Belum lagi dikurangin sama waktu-waktu yang nggak efektif, kayak waktu kita tidur di malam hari, terus perjalanan dari rumah ke kantor, sama waktu-waktu makan siang, dan waktu-waktu nggak efektif lainnya. Nah, ada pepatah yang bilang bahwa kerjaan atau tugas yang berat akan menjadi ringan kalau tidak dikerjain. Pepatah dari mana ya tuh? Nah, yang pasti kalau kita nggak ngerjain tugas kita, tugas itu akan jadi menumpuk, jadi banyak, terus akhirnya bingung kita mau ngerjainnya mulai dari mana, ya kan? Nah, jangan sampai waktu kita yang 24 jam tadi, tuh kita abisin buat kerja, dan kerja lagi. Kita tidur sama makannya kapan? Mau tahu nggak One-Oners gimana caranya mengelola tugas dengan baik dan efisien? Yuk, kita simak. Cara ini bisa kamu terapin di tugas kantor ataupun di tugas rumah ya. Loh, kok tugas rumah perlu pakai task management sih? Iya dong pastinya, karena kan di rumah juga kerjaannya ada banyak, ya kan? Nah kalau misalnya tugasnya numpuk, terus kita tunda-tunda, nggak kita kerjain, itu juga nanti lama-lama menggunung, ya kan? Nah contohnya belanja bulanan deh. Kenapa kita perlu bikin task management atau to-do list untuk belanja bulanan? Pertama, supaya hemat waktu. Kedua, supaya kamu nggak beli barang-barang yang nggak kamu butuhkan, ya kan? Nah, disimak aja yuk langsung cara mengelola tugas dengan baik dan efisien versi OC 101. Yang pertama, buat daftar tugas. Buat daftar tugas, ini formatnya bebas sebenarnya. Kamu bisa pakai kertas, kamu tulisin apa aja daftar tugas kamu. Atau kalau kamu mau paperless, bisa kamu pakai smartphone atau di komputer atau laptop ya. Nah, kalau sudah kamu kerjain, kamu tinggal checklist aja di daftar yang sudah. Kemudian, tentukan prioritas-prioritasnya berdasarkan tugas yang paling dekat tenggat waktunya atau deadline-nya sampai tugas yang paling lama deadline-nya. Dan juga kamu harus sesuaikan prioritas tersebut dengan ekspektasi atasan kamu, terus goal-goal kamu apa atau KPI ya kalau kamu kerja, supaya pencapaian pribadi kamu juga nanti sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ya. Yang kedua, delegasikan tugas-tugasmu. Kalau memungkinkan, kamu bisa mendelegasikan tugas kamu kepada orang lain ya. Misalnya admin kamu atau mas-mas OB, kamu minta tolong untuk dicetakin atau di print. Yang pasti, yang kamu delegasikan ini adalah kerjaan yang nggak perlu kamu sendiri kerjain dan nggak penting. Istilahnya bukan sesuatu yang nggak boleh dilihat sama orang lain. Kemudian kalau misalnya kerjaan rumah, itu bisa juga belanja bulanan, kamu pakai aplikasi belanja yang sekarang ada banyak banget. Kamu tinggal pilih-pilih aja barang mana yang mau kamu beli, kemudian kamu masukkan keranjang, baru dibayar. Nanti akan ada langsung yang delivery ke rumah kamu. Ini sangat menyingkat waktu ya teman-teman. Jadi kalau sekarang tuh karena banyak aplikasi gitu ya, jadi life made easy. Nah ini juga bisa kamu gunakan. Ada satu metode yang memudahkan kita dalam mengatur tugas, namanya metode Eisenhower Matrix. Gimana sih cara kerja matrix ini dan gimana bentuknya? Kamu bisa dapatkan pelatihan ini di online class 101. Kunjungin IG kita di sini. Prakteknya langsung dibimbing oleh saya dan ada sertifikatnya juga. Ya, jadi kenapa kamu perlu training ini atau pelatihan ini? Karena ini benar-benar praktikal banget. Ya, yuk kunjungin IG-nya. Yang ketiga, monotasking. Multitasking emang diperlukan banget di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini. Tapi untuk mengerjakan tugas
yang dengan baik dan efisien, kita perlu mengerjakan satu persatu. Kenapa sih? Karena berdasarkan penelitian yang dikutip dari Forbes ya dalam jurnal Current Biology, ini menyatakan bahwa otak kita tuh menurun sebesar 40% produktivitasnya kalau dipaksa bekerja lebih dari satu atau melakukan tugas lebih dari satu ya. Kenapa? Karena kita perlu fokus ke sini, terus fokus lagi ke sini. Ya contohnya kalau kamera tuh ada dua fokus atau dua objek, itu pasti kalau dia mau fokus ke sini dia akan zoom in, zoom in gitu ya. Nah terus kalau dia pindah lagi ke objek yang kedua pasti juga gitu lagi. Bayangin kalau itu terjadi di otak kita, duh kasihan banget ya. So one task at a time, okay? Yang keempat, mulailah dari tugas atau pekerjaan yang paling mudah. Setelah kita menyusun prioritas di video pertama tadi ya, kamu bisa back dulu videonya ke tadi. Akan ada beberapa tugas dalam prioritas pertama kamu. Nah, nggak usah bingung mulai dari mana, kamu bisa mulai dari yang paling mudah. Ya, kalau yang tugas mudah itu kita membutuhkan waktu yang hanya sedikit saja untuk menyelesaikan. Tapi kalau tugasnya berat, itu waktunya panjang buat kita ngerjainnya. Jadinya kalau kita udah kerjain yang susah-susah, yang waktunya panjang di awal, maka yang mudah-mudah tuh biasanya akan tertunda atau procrastinate. Ya, nah biasanya kalau udah tertunda tuh nggak kekerjain. Ya, nunda lagi sampai besok. Yang kelima, plan before you act. Rencanakan daftar tugas kamu di malam hari, bukan di pagi hari. Kenapa? Karena di hari tersebut harus kamu gunakan untuk menyelesaikan tugas di daftar-daftar tersebut, bukan malah untuk merencanakannya. Oke? Yang keenam, don't disturb. Blok waktu kamu untuk mengerjakan tugas-tugas kamu tanpa gangguan. Forbes melakukan survei kepada 6.000 responden mengenai pengaruh interupsi pada produktivitas kerja. Hasilnya menyatakan bahwa sebanyak 71% responden menderita di tempat kerja karena banyaknya interupsi. Interupsi itu yang seperti apa? Interupsi itu contohnya ada teman yang nanyain pekerjaan tapi tidak terlalu penting untuk kamu jawab saat itu juga. Ya, jadi kamu bisa menunda dulu atau minta bantuan orang lain yang bisa menjelaskan kepada teman kamu tadi. So, pasang muka serius, kemudian fokus sama apa yang lagi kamu kerjain, dan kalau ada interupsi, kamu bisa hindari dulu untuk sementara waktu. Yang ketujuh, siapkan peralatan yang kamu perlukan. Sama halnya seperti prajurit yang mau berperang, mereka perlu menyiapkan alat-alat mereka, persenjataannya, terus amunisinya, dan lain sebagainya. Dalam task manajemen juga sama, kamu harus nyiapin alat-alat apa aja yang kamu perlukan untuk kerja besok. Ya, coba bayangin misalnya kamu lupa bawa charger, dan charger kamu itu nggak ada yang sama. Ya, kalau udah lowbat laptopnya, maka kamu nggak bisa lagi lanjutin pekerjaan kamu. Jadinya semua hal akan tertunda. Jadi, siapin peralatannya. Yang kedelapan, reframe daftar tugasmu. Di akhir hari, ketika kamu akan menyusun tugas untuk esok hari, maka reframe tugas-tugas yang sudah kamu kerjakan atau sudah di checklist. Lihat apakah muncul cabang-cabang baru atau tugas-tugas baru dari checklist tersebut. Kemudian perbaharui daftar tugas kamu supaya besok kamu bisa mulai dengan daftar yang baru. Itu dia one-oners, cara mengelola tugas dengan baik dan efisien versi OC 101. Mau lebih jago lagi dalam task management? Yuk ikutin kelas advance-nya di online class 101. Langsung dimentorin sama saya, prakteknya banyak langsung dari tugas-tugas real kamu. Kemudian diterapin langsung, dan pastinya akan dapetin sertifikat. Sertifikat ini nanti bisa kamu sisipin di CV kamu sebagai upgrade skill atau penambahan skill kamu. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya,
like dan share ke teman-teman kamu yang butuh task management. See you later, one-oners!